Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Untuk pertemuan kedua dalam mapel fisika ini, kita akan mempelajari mengenai pengukuran dan angka penting. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menggunakan alat ukur untuk mengukur besaran-besaran fisika dengan mempertimbangkan aspek ketepatan, kesalahan matematis yang memerlukan ketelitian dalam proses pengukuran. Siswa dapat mendefinisikan angka penting dan menerapkannya untuk menyatakan hasil pengukuran. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Di pertemuan yang lalu sudah sedikit saya singgung mengenai pengukuran. Jadi dalam ilmu fisika itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pengukuran. Nah, dalam pengukuran selalu berhubungan dengan besaran dan satuan. Nah, pengukuran merupakan proses mengukur, sedangkan mengukur adalah bagian untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pengukuran ini adalah proses mengukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, di sini ada beberapa alat ukur panjang, ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup. Sudah pernah menggunakan semuanya? Di sini ada besaran-besaran pokok, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul beserta intensitas cahaya, serta alat ukur yang digunakan. Panjang menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Massa menggunakan neraca atau timbangan, waktu menggunakan stopwatch, suhu menggunakan termometer, kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Jumlah molekul tidak diukur secara langsung karena ini dihitung dulu menggunakan massa molekul. Kemudian intensitas cahaya menggunakan light meter. Yang pertama, alat ukur panjang adalah mistar. Tentunya kalian sudah biasa menggunakan mistar. Mistar ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Sedangkan skala terkecilnya adalah 1 mm. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar benda. Misalnya digunakan untuk mengukur pipa, gelang, cincin, bola bekel, dan kelereng. Nah, jangka sorong ini mempunyai skala terkecil yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan ketelitiannya adalah setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,5 kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, di bawah ini ada gambar jangka sorong beserta petunjuk atau bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini ada rahang tetap atas dan rahang tetap bawah, rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Kemudian ini benda yang diukur. Kemudian tombol kunci, ada skala nonius, skala utama, dan tangkai ukur kedalaman. Nah, fungsi dari rahang tetap dan rahang tetap atas dan rahang tetap bawah dari bahasanya tetap ya, jadi dia tidak bisa berpindah-pindah, dia tetap posisinya konstan. Sedangkan rahang sorong atau rahang geser, dia bisa digeser ke kanan dan ke kiri sesuai dengan ukuran benda. Ya, jadi kalau bendanya kecil berarti dia bisa digeser ke kiri ya, kalau bendanya lebih besar berarti dia bisa digeser ke kanan sesuai dengan ukuran bendanya. Kemudian tombol kunci ini berfungsi untuk ketika rahang geser ini sudah pas dengan benda yang diukur, maka harus dikunci sehingga nanti kita bisa melihat hasil pengukuran dengan menentukan skala utama dan skala noniusnya lebih mudah di sini. Nah, kemudian untuk tangkai ulur ini nanti bergeser sesuai dengan rahang sorong ini. Jadi kalau rahang sorongnya digeser, ini juga ikut geser. Nah, dalam seiring perkembangan zaman ada yang namanya jangka sorong digital. Jadi tidak perlu menentukan skala utama dan skala noniusnya. Jadi ketika mengukur benda, langsung di sini terlihat hasil pengukurannya.
Nah, di sini saya contohkan hasil pengukuran jangka sorong. Misalnya ini diperoleh hasil pengukuran jangka sorong. Di sini yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Nah, yang pertama tentukan dulu skala utamanya. Skala utama bisa dilihat dari angka yang terakhir yang paling berdekatan dengan skala nonius. Di sini angka yang paling terakhir adalah 3,1 ya, karena ini di sini sudah skala noniusnya, jadi 3,1 cm. Sedangkan skala noniusnya bisa ditentukan dari yang mempunyai garis berimpitan atau yang mempunyai garis lurus antara skala nonius dengan skala utama. Bisa kalian lihat dari sini mana yang mempunyai garis lurus. Nah, ternyata yang garis lurus adalah angka 7. Jadi skala noniusnya 7 dikali dengan skala terkecil dari jangka sorong. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Jadi tinggal dikalikan dengan 7, hasilnya 0,07 cm. Nah, hasil pengukurannya skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya 3,1 cm ditambah dengan 0,07 cm. Hasilnya adalah 3,17 cm. Yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda yang relatif tipis, misalnya kertas, kemudian seng. Bisa juga digunakan untuk mengukur diameter benda-benda bulat kecil seperti onderdil kendaraan dan juga kawat. Nah, untuk jurusan TBSM nanti ketika kalian praktek, kalian sangat sering menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup ini. Jadi harus bisa cara menghitungnya, hasil pengukurannya. Nah, skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Sedangkan ketelitian dari mikrometer adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 kali 0,01 mm, yaitu 0,005 mm. Nah, di sini ada gambar dari mikrometer sekrup dan juga bagian-bagiannya. Ada rahang tetap, jadi dia tetap tidak bisa bergeser. Kemudian ada rahang geser, bisa digaris secara sesuai dengan ukuran benda yang diukur. Ada mur pengunci di sini agar rahang gesernya tidak geser-geser, nanti bisa dikunci. Kemudian ada skala utama di sini, ini namanya skala utama, dan skala nonius. Ini skala nonius. Nah, roda bergigi ini yang digunakan untuk memutar rahang geser. Nah, jadi bisa maju, bisa ke kiri atau ke kanan itu menggunakan roda bergigi ini. Nah, ini namanya selubung luar. Jadi ini nanti mengikuti roda bergigi. Ini bagiannya. Nah, saya contohkan hasil penghitungan dari mikrometer sekrup. Misalnya ini hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Perhitungannya sama dengan jangka sorong. Tentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya bisa dilihat dari sini, angka yang terakhir yang mendekati skala nonius, yaitu angka 4. Jadi skala utamanya adalah 4 mm. Sedangkan skala noniusnya adalah yang mempunyai garis lurus dengan skala utama. Di sini adalah angka 30. Berarti skala noniusnya adalah 30 dikali dengan skala terkecil dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Jadi 30 dikali 0,01 mm, yaitu 0,3 mm. Hasil perhitungannya sama, skala utama ditambah skala nonius, yaitu 4 mm, ditambah 0,3 mm, yaitu 4,3 mm. Kemudian raca atau timbangan, ini adalah alat ukur massa. Di sini ada timbangan pasar, ada timbangan 2 tangan atau 2 lengan. Di sini ada timbangan analitik atau neraca analitik digital. Kemudian ini ada timbangan 3 tangan, 3 lengan. Kemudian stopwatch. Stopwatch ini merupakan alat ukur waktu. Ya, biasa kalian lihat ya. Nah, dia mempunyai ketelitian 0,1 detik. Nah, kemudian termometer atau alat ukur suhu. Nah, dalam pengukuran itu ada ketidakpastian. Nah, besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Nah, hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya ada 2, ketidakpastian sistematis dan ketidakpastian acak. Yang pertama, ketidakpastian sistematis. Ketidakpastian sistematis adalah ketidakpastian pengukuran yang bersumber dari alat ukurnya.
yang digunakan atau kondisi saat mengukur. Nah, sumber dari ketidakpastian sistematis ini ada dari kesalahan alatnya, bisa dari kesalahan pengamatannya, kemudian bisa dari kesalahan lingkungannya, dan bisa dari kesalahan nol atau tidak di restart terlebih dahulu sebelum alatnya digunakan. Kemudian ketidakpastian acak. Ketidakpastian acak ini bersumber dari gejala yang tidak mungkin dikendalikan secara pasti atau tidak dapat diatasi secara tuntas. Nah, gejala tersebut umumnya merupakan perubahan yang sangat cepat dan acak sehingga pengaturan atau pengontrolannya di luar kemampuan kita, sehingga ketidakpastiannya sangat sulit untuk diketahui. Kemudian selanjutnya adalah angka penting. Nah, angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti atau terbaca pada alat ukur dan satu angka terakhir yang ditafsirkan atau diragukan. Ada 6 ketentuan angka penting. Yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contoh 6,89 ada 3 angka penting, 78,99 ada 4 angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0 semuanya adalah angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Jadi jika ada 0 yang berada di tengah-tengah angka bukan 0, 0 ini termasuk ke dalam angka penting. Contohnya 1208, ini ada 4 angka penting, jadi 0 di tengahnya terhitung angka penting. Kemudian 2,0067 ada 5 angka penting, jadi 0 di tengahnya juga termasuk angka penting. 700,2003 ini ada 8 angka penting. Ya, jadi nolnya berada di tengah ini masuk ke dalam angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi misalnya ada angka 0 berada di depan angka bukan 0, jadi setelah maupun sebelum tanda koma ini bukan termasuk angka penting. Jadi contohnya ini 0,0000352, ini hanya ada 3 angka penting saja, yaitu 352. Aturan yang keempat adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Jadi angka 00 yang berada di belakang angka bukan 0 dan di belakang tanda desimal ini termasuk ke dalam angka penting. Jadi ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 angka penting. Kemudian nomor 5, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Jadi misalkan ada angka yang tidak ada desimalnya di belakangnya ini ada 0, ini bukan termasuk angka penting. Jadi di sini hanya ada 2 angka penting saja, yaitu 3 dan 5. Kemudian yang terakhir, jika pada bentuk baku maka angka pentingnya yaitu bilangan berpangkat atau bilangan biasa. Contohnya misalnya 9,08 kali 10 pangkat ini ya. Ya, di PPT tidak bisa pangkat atas, jadi saya taruh di bawah 10 pangkat 4. Jadi yang dihitung angka pentingnya yang hanya angka depannya saja, yaitu 3 angka penting. Nah, di angka penting ini nanti ada penjumlahan dan pengurangan serta ada angka taksirannya. Nah, itu nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Untuk tugasnya silahkan diresum materi yang sudah saya jelaskan di video ini. Oke, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.